Ketane tiada patenek tani Salenderang Salin Sumawa ya Salin Sumawa Nek kita berumah tangga bukan tibang sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Hampir mau 40 tahun kita teh berumah tangga. Udah lama juga tuh berarti ya, Kong. Susah bareng-bareng, seneng bareng-bareng. Yang namanya berumah tangga matong boro-boro masih muda, udah tua kayak gini gelung kalau lagi bercanda mah bercanda. Iya. Kalau udah tua mah resep banget emang bercanda. Sebab apa kita anak juga nggak ada. Kirim apa lagi atuh ya? Orang-orang tani aki ngikut tani. Orang-orang nutur kayak yang lain, aki-aki juga nutur, dan sebab yang namanya rezeki yang penting halal. Orang-orang dagang, aki-aki ngikut dagang. Itu emang ada apa pakai segala nanyain ke situ. Dulu kira-kira kita udah tua kalau sehat terus, ntar kalau kena penyakit anak nggak ada apa yang namanya orang tua matong boros sifatnya nggak ada anak kadang-kadang sakit anak mati bang langak longok nggak pugu lagu. Apalagi anak lelaki melihat bapak sakit tibang dari pintu udah enakan pak, nyamperin mah kagak. Bagaimana mau enak orang anak dateng gak bawa jeruk aja. Kalau emang bawa buahan mah murun apa yang dirasa pak. Kalau emang jeruknya asam murun asam. Lagi yang namanya orang tua mah anak perhitungan juga nggak ada mah. Satu contoh Bapak Epa, ini Bapak Effendi ngurusin anak apa kayak gini, ini teh nggak cukup 1 juta 2 juta. Saking apa? Saking pengen anaknya bahagia. Ini kalau boleh dangdut full. Iya, dia udah masang panggung di atas. Sebab memang suasananya lagi kayak gini. Lagi zamannya rompit. Tuh. Ntar malam mah takut nanti diberhenti. Mudah-mudahan apa malam dia lancar. Kita doain Neng Epa yang lagi berumah tangga yang jadi kedua mempelai biar bahagia ya mah, panjang jodohnya, gampang milik rezekinya ya mah, dijadikan rumah tangganya sakinah wawadah warahmah. Kalau udah tua memang begitu. Ada emang udah tua apa begitu mah, kalau ngomong timpang sama batok iya sama batok. Itu emang ada apa pakai segala nanyain ke situ. Hidup ayo aja kita jalani. Tonton terus, mempunyai subscribe ya. Wayang kudu Bang Aceng. Lagi ngeruat. Di daerah mana nih Bang? Ini. Iya. Di Keting Udik, Keting Udik. Dalam rangka apa Bang? Pernikahan ya. Yang nikah abang apa orang lain nih? Ini Karsa. Oh Karsa. Ibadah kudu rajin, sebabnya namanya mati enggak kudu muda, enggak kudu tua, kudu nafsin dari katul mau. Setiap yang hidup bakal mati. Wendra.
lagi enak kongkok sampainya penjelmaan dari Batara Kalaki Tani Nenek Tani. Aku mohon menghadap masuk turun. Waalaikumsalam. Namanya di orang belum hidup. Tua mana petani sama saya? Lah tuaan ini di mana-mana. Situ mah masih gagah. Apa ini berdiri dia udah melengkung. Diri dia udah bongkok, kurang lurus sebab udah tua. Nah, kalau Pak ngerasa lebih tua, emas saya orang mana ya? Bapak saya orang mana ya? ayo Kalau Pak Tani bisa nunjukin syukur, nggak bisa nih. Ayo. enggak Turun dulu. Itu kaki belum nyampe ke muka. Ayo dulu, sabar dulu. Setahu Aki ada yang pacaran ape uplak, yang pacaran ape rame. Kalau kata sekarang mah pacaran ape viral. Siapa Ki? Dewi Tandana. Jadi emak gue teh Dewi Tandana tuh songong. Namanya bocah. dia tahu apa-apa. Kalau nggak salah emak sampean teh Dewi Tandana. Kalau bapak gua kalau tahu syukur, kalau nggak tahu nih, ayo turunin kaki, turunin. Namanya lagi bocah kecil atau apa-apa. 2 kali jajan. Kalau nanya emak mah Aki tahu, tapi kalau bapak mantar nanya aja sama Dewi Tandana. Kalau Dewi Tandana orang mana Ki? Kalau orang mana ya enggak jelas, tapi kalau emang diri sampean pengen ketemu sama emak, cari aja perempuan yang lagi ngelamun. Bengong. Cari aja perempuan yang lagi bengong, perempuan yang lagi bingung, asal lagi bengong, asal lagi bingung ya. Tuh itu tema lu. Tanya aja. Ini salah apa kagak Ki? Enggak, mual. Iya, kesalahan. Minta makan Ki. Minta makan mama emak ntar. Yakin udah punya bapak. Aki-aki mah dari tadi juga ini lagi gerendang aja sama nenek-nenek. Dari kemarin goreng nasi pagi doang sampai sekarang belum makan. Bingung lah. Dua ada bantuan itu. Ada kemarin untung di roh panjang. Bekakak pakai kupat. Banyak mainan kartu 5. Berfungsi. Jangan ikut. Kita rendah. Oh jadi emak saya yang lagi ngelamun Dewi Tandana, permisi Aki. Kalau Aki salah, gua balik lagi. Nih, Udah nendang lagi wae. misi. Siapa itu Aki? Itu anak setan itu teh. Anak bebegiu.
anak bebernyit. Tuh kalau kata tukang gambar mah tuyul. Udah balik lah. Ngomong-ngomong nggak ada pendemannya. Boleh, apa-apa. Itu tadi 20.000. Apa ngeruati? Biasanya ngeruat 300. 300 sih di rombongan dewe, rombongan orang udah samain. Nama saya siapa, Ki? Saya pengen punya nama. Nanti ada yang nanyain nama. Dikasih nama si Bayi alias Orok. Ada namanya. Jadi nama saya si Bayi alias Orok. Alias Orok. Emang apa kudu make alias? Kalau nggak make alias gak datang. Kurang lengkap. Habis itu lagi dapat pendeman 20.000. Tanyain pendeman. Batas sekarang kita jadi perempuan berumah tangga, mau senang, mau kagak, mau lagi nggak berantem, mau lagi berantem, jangan banyak lamun. Sebab kalau kita banyak lamun, kalau itu si juri nggak datang, coba kalau si juri datang. Kalau dia datangnya kelihatan, kalau kagak datang selep aja dia masuk. Sebab setan bisa masuk ke dalam manusia. Bisa berabe. Kalau bisa selagi kita ngelamun, banyak-banyak menyebut Gusti yang Maha Kuasa. Paling enggak la ilaha illallah mah kudu masa kudu kagak bisa. Sebut nama Allah yang Maha Besar, sebut nama Allah yang Maha Kuasa. Juri kayak apa juga udah mau masuk kepada diri kita. Sebab nggak ada yang lebih kuasa daripada Allah, nggak ada yang lebih gagah dari Allah, nggak ada yang lebih sakti dari Allah. Beres satu ke ini udah waktunya mau asar. Ayo kita asar bareng-bareng. Aki-aki jadi imam. Aki-aki membaca Al-Fatihahnya belum dah. Malu kalau jadi imam. Ya Tuki, ayo kita istirahat di dalam. Mudah-mudahan itu si Bayi alias mudah-mudahan. Si Bayi alias Orok ngalor idul nyetak ulon. Nyari yang punya mah yang kata Aki tadi namanya Dewi Tandana, tapi tempat tinggalnya gak ketahuan. Dia cari perempuan yang lagi ngelamun, dia cari perempuan yang lagi bengong. Kebetulan Dewi Tandana bengong bukan karena kehilangan anak, tapi karena dia pikir gadis bukan, janda bukan. Keadaan Dewi Tandana bingung mikirin kehidupan sebab nyata inilah Dewi Tandana. Itu bocah ngapa ya?
Itu lagi ngobrolin apa aja, masih kecil juga. Nenek, orang sabar bis. Nah, Nenek, Dia permasalahan juga gini. siapa diri sampean? Sama anak jangan pakai segala nanya mah. Kita mau enaknya anak jangan kudu disia-sia. Emang siapa diri sampean? Lagi emang anak siapa? Ini abis Ibu siapa coba nama ibu? nggak ada. Aku Dewi Tandanayan. Gini dah. Itu emang dari apa sebab kata kita tadi masa Dewi Tandana nenen aus dulu aus. Aku memang benar Dewi Tandana, Lebih enak sih. tapi aku belum punya Dari anak. depan ya. Enggak dari Laki juga belum punya. Iya. Hong ahong. Ada itu. Petani mengga bohong bu. Dulu saya nyolok Hah? itu. Terus Nggak mungkin petani mah kudu bohong. cuma ada. Jadi diri sampean yang ngasih tahu bapak tani, bapak tani. Iya. Saya nggak ngecek di sini. Ya kalau gitu di aku diri sampean anak Dewi Tandana nenek dulu. Ya elah udah kagak ada rasa. Ibu nggak bisa ngasih makan ke anak, Saya udah yang bisa ngasih makan bapak sampean. Emang saya punya bapak? mana tuh? Masa punya emak nggak punya orang tua lelaki? Siapa bapak saya mah? Bapak sampean teh prames di Betara Guru. Ada di Kayangan Jagat Suralaya. Jadi bapak saya mah dewa mur. Itu anak ibu. Mak, minta baju atuh. Segala BK apa baik? Emang dari apa sebab? Ya masa kekayangan pakai ampok-ampok doang. Malu apa bapak saya dewa? Iya karena kemelejit. Apa bapak saya raja? Tali kuning jelek banget. Ya baiklah dikasih ampok-ampok pada diri ibu. Tunggu bulana. Mudah-mudahan ini ampok-ampok juga bisa ngiring-ngiring sampean terbang ke kayangan. Oke, saya lihat. Kalau lagi gitu, orang baru Iya. Bagian? Ya kalau udah begini mah diri sampean mudah-mudahan diterima di layangan. Mak, Ya emak lagi baik. ada apa sih anak? Nama saya ganti apa mak? nemu aja. Emang nama sampean siapa? Si Bayi Dari siapa itu? alias Orno. Gua kira bukan dong. Apa sih sama Itu di- oh, itu lagi baru lahir Bayi alias orang udah gede mah sama. Nah, iya. Sama dan ada artinya. Ada. Apa artinya sanglir? Mandul. Orang sanglir memandul. Ya baiklah anak. Dikasih nama pada ibu Manik Maya Kama Mimpla. Manik Maya Kama Mimpla. Ya, impla. Ya, jangan dibuat main nama artinya. Iya, Mak. Apa artinya, Mak? Manik Maya Kama Mimpla. Manik lu asalnya,
Aya Pramesti Batara Guru mimplak manik yang ditumplak bukan kayak yang lain. Jadi manik yang ditumpah-tumpahin murun mimplak teh. Ya, yang penting bagus nama sampean. Baiklah, Mak. Namanya kayangan di atas, kudu ada jalan yang murun, Mak. Kalau emang diri sampean anak ibu ngebanci di tangan ibu yang kiri, gejluk 3 kali. Kalau emang anak bisa terbang, bisa melayang, berarti diri sampean teh benar-benar anak Dewi Tandana. Ya cuma mudah-mudahan beneran nak. Saya pengen ketemu Baba, Mak. Saya kangen sama Baba. Kalau saya minta beli motor sama Baba boleh, Mak? Boleh. Itu terserah nanti orang tua sampean. Iya. Mana Mak tangannya, Mak? Ini. 1, 2, 3. Ya kalau kekecilan dan Dewi Tandana puasa rajin berpuja semedi rajin sama aja memakan diri sendiri. Masa putih juga udah gak jelas, dikata gadis masa punya anak, dikata punya laki juga gak jelas. Saya mendingan mati, saya mendingan dicabut padanya maha kuasa. Gak sanggup hidup saya di alam dunia. Saya pengen gugur Gusti Maha Kuasa. Dewi Tandana saucap nyata secilo metuk. Menurut cerita Dewi Tandana pengen gugur, pengen hilang dari muka bumi. Lenyap Dewi Tandana cangkelek malih warna tajia pohon cendana. Ya inilah pohon cendana penjelmaan Dewi Tandana. Makanya orang zaman dulu baru lahir dibakarin, mau meninggal diiring pada minyak. Sebab minyak asal dari pohon cendana. Dewi Tandana adalah asal muasal dari orang tuanya manusia. Akhirnya hilangnya Dewi Tandana, jadinya pohon cendana. Pohon cendana. Hilang Dewi Tandana, jadi pohon cendana. Pohon cendana getahnya jadi menyang. Batang-batangnya bisa menjadi pendupaan. Makanya orang zaman dulu mah baru lahir diiring sama menyang, meninggal dunia diiring sama menyang. Gitunya mah masing-masing. Masing-masing kepercayaan, masing-masing keyakinan. Yang penting mah jangan ribut. Pada dasarnya Gusti yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segala-galanya di atas kekuasaan. Manik maya kama mimplak yang melayang menuju kekayangan jagat Suralaya. Kebetulan jangan sampai Pramesti Batara Guru bertemu pada manik maya kama mimplak. Dijaga pada anak buah Pramesti Batara Guru, Batara Indra, Batara Kamajaya, Batara Samu, Batara Surya, Batara Payu, Batara Brahma. Hei, jangan sampai masuk. Nyatanya
itu manik maya kami blok. Siapa yang jaga. Manik maya kami blok. Dari pintu satu dijaga dia tabrak sampai pintu kedua dia tabrak juga, ketiga, keempat sampai kelima, sampai dia dapat Batara Guru. Nggak tahu kali itu kerangnya si Batara Guru. Dia punya orang tua. Ya inilah manik maya kami. Ampun Pak Guru, belum di aku sama orang tua udah ngelawan. Bagaimana ntar kalau udah di aku? Baiklah, kalau gitu diri sampean bakal dibunuh pada dewa. Diri sampean bakal dihilangin ini dari aduh. Kenapa ini? Ini anak blondi aku udah melawan, pala saya diinjek kata. Itu kata ngapa ketawa? Namanya orang belum kenal. Kalau kata zaman sekarang, namanya anak belum hidup, wajar orang tua boro-boro diinjek palanya. Adanya lagi tidur dikencingin. Namanya gebor. Ton, baju Ton. Ade pulang.
Iya. Emang ada yang baru kenal terus kencingin mah? Siapa mah? Ah? Sama apa ngencingin mulu? Ada yang udah gak bisa ngencingin bapak adik mah. Sampai bisa dikencingin udah susah kencing dia sekarang. Kalau apa pimpinan ngebunuh anak, bagaimana nanti anak buah? Contoh murun ke. Yang namanya jadi pimpinan, kudu jadi contoh. Boro-boro bagus, jelek juga yang namanya pimpinan mah jadi contoh anak buah. Ada istilah kalau guru kencing bari berdiri, murid kencing bari lari. Bisa jadi. Gimana guru? Kalau guru kencing bari lari, murid kencing Tidur. belangsa kencing. Jadi jangan dibunuh kakak, jangan. Bagus jelek ge emang anak kita. Manik maya kama mimplak ini mamang, jangan gak ngaku sama mamang. Bagus jeleknya kita mendingan banyak persaudaraan. Dengan banyak saudara sering silaturahmi. Dengan silaturahmi rezeki rada gampang, bukan begitu teman-teman? Ya baiklah, atau kalau gitu kakak diterima diri sampean jadi anak Batara Guru. Diterima, Mbak? Diterima, Mbak. Orang-orang bajunya pada bagus, masa anak dewa bajunya kayak gini belang-belang. Jadi diri sampean terpengen kayak yang lain lah, somal atau somal. Bukan maloy, malu. Kakang panci nerada cariin baju buat anak saya. Namanya anak udah gede, bayi. Baju kita cariin kalau dia cocok. Coba kalau kagak apa zaman sekarang mana beda pakaian sama orang zaman dulu. Segala dengkul pada sobek lah dipakai. Iya. Segala celana pada bolong lah dipakai. Kalau ingat si Minda apa lagi? Orang-orang bukannya dengkulnya yang bolong. Dia mas resting nggak ada dipakai. Aja dia mah. Memang ada gampang dia mah disodok sama ulah. Emang ada yang celana nggak ada sleting? Enggak, cuma si Minda doang. Makanya dia mah lepas sleting mau. Ada gampang, Kalau gampang apaan? ada gampang orang ikut tinggal jos. Ah, si Minda itu pajak topeng, Panjak nomir. pajak nomir. Sekarang mau dioper alih ke pajak pian. Udah ganti lagi rombongan dia. Oh jadi boleh saya minta baju Bapak cari pada anak 5 miliar tuh Bapak kasih banyak. Pak, saya pengen punya motor ninja. Iya. Kakak belum apa-apa udah minta motor ninja makanya nanti. Mangga anak cari pakai dia tuh Pak. Iya Pak, iya. Batara Kala nyari pakaian yang dia suka, yang dia resep. Dari lemari ke satu itu pakaian teh dibetotin pada Batara Kala, dipilihin. Gak ada yang resep, dia pindah ke lemari yang kedua, dibetotin lagi, diampar-ampar pada manik maya kama mimplak sehingga sampai ke lemari keempat, kelima. Ada pakaian yang dia suka, ada pakaian yang dia cinta. Bah, HP-nya angkut, bah.
kakang banjir anak begini dengan pakaian pusaka, pakaian warisan kita ini dipakai amanah. Timbang pakaian warisan dipakai amanah segitu marahnya. Apa kita usaha capek banget tidak emang buat anak nih? Wajar anak memakai pakaian kita, wajar. Ya baiklah, nggak jadi soal pakaian dipakai pada diri sampean betara kala. Mbak, minta makan mbak. Bakso ya tuh mbak. Enggak, bakso ada. Anak betara kala masih kecil makan dari orang tua, udah gede menyari sendiri. Emang kudu nyari sendiri, cari sendiri. Betara-betara lu teh keturunan dewa, uncam tingkah laku kudu sama sama dewa. Kala ya itulah apa yang dimakan pada diri sampean, kudu makanan yang benar-benar matang, makanan yang kudu benar-benar sah, dipotongnya juga. Bang, mulut kudu adanya masak, kudu ada alat-alat masaknya bang, segala gadir, gidir, semuanya udah rapi. Ada Gayung, segala dandang, pisau mau dilimpetin sama panjang. ada diamanin. Bukan diamanin, masa diamanin di kota. Itu boleh diambil pak, boleh dibawa. Diambil ntar kalau talang udah baca kidungan, kasih. Mbak, saya pengen lihat tukang masaknya mana sih mbak? Mbak, coba kemari dulu mbak. Ada kandang gusti. Tunggu. Si bulong orang diganggu. Mbak, ini tukang masak montok amat, Mbak. Jangan-jangan makan mulu yang begini aja. Biar kayak gini ge, tukang masak udah kesosor. Udah nyosor. Udah nyosor. Udah nyohor. Jadi bisul. Batas sekarang ban ngikut sama aku ban. Kita cari makanan, siapin, bawa bumbu masak yang sebanyak-banyaknya. Alat masak yang komplit, beres. Saya nyiapin yang lain dulu. Kanjang Gusti kemana ge saya iluin. Itu tukang masak bener apa Pak? Ya kalau gaweannya merapi, cari di hutan, dan jangan lupa berangkatnya anak teh jangan timbang berdua sama simban, tapi ada baja balak bangsa kalah 40 bangsa kalah bawa itu teh anak buah diri sampean kudu dibawa ke hutan, lebawa jangan apa yang ngeganggu yang lagi di ruang, yaitu saudari Epa Effendi. Siap Mbak, siap. Ayo anak segera ban. Ayo kita berangkat Bang. Permisi Bapak. Hati-hati anak. Mama, hati-hati keponakanku berkelakar. Aku
udah sampai di hutan Ban. Siap-siap binatang yang mau aku bawa di hadapan diri sampean tidak merapi diri sampean. Bang, banteng ini udah boleh motong ini bang. Potong udah. Bawa kemari, saya kagak kuat. Ini banteng hampir ada seton bang. Olahin yang bener, rapihin pada didikan. Bari nungguin tukang masak mau tidur dulu ya. Sebab capek di hutan enak tidur di angin sempoi-sempoi. Batara Kala langsung nyender di punang yang gede pulas Batara Kala. Karena memang Batara Kala badannya aja gede. Sifat tingkah lakunya lebih daripada anak-anak, memang gede mendadak Batara Kala. Makanya kalau masih kecil nungguin makan, dia tidur jangan diganggu. Karena banyaknya ini banyak Simban selesai masak, langsung masakannya dibawa. Dia papanya tidur itu. Bahan ini masakan hampir sekuali lebih. Ada lagi mas. Ada lagi mas, sebagai kerja 3 masakan. Bangun, bangun, Gusti. Wah, cepat amat Bang. Apa tadi saya bilang, saya tukang masak yang udah kesosok, yang udah lohor, Udah maghrib. iya udah nyohor. Masakan apa ini Bang? Dikerja 3 sama saya. Pertama, ini yang campur-campur, kualinya gede, daging, tetelan, jeroan. Saya sayur seropot. Iya sayur procot. Iya sayur sop. Susah betul nyari usop. Emang bangga mah nyebutnya sebuah pantai masih pada bahasa. Ini yang tengah, yang rada kuning-kuning saya taruhin kunyit, sayur kelilingan. Sayur kuning. Ini yang merah, dagingnya mulu, dagingnya yang bagian paha, saya sumur. Iya saya samur. Iya semur. Waduh. Terima kasih dulu, saya ngambil air dulu. Bakso mau, bakso. Apa dari tadi Bang nyedokin bakso terus, bumbung kagak beli. Ntar mapan kita beli, nambah-nambahin bagian. Simban ya, atuh ban ya.
Serubut sepasok sekali uyuh. Serubut dua pasok dua kali uyuh. Serubut tiga pasok langsung dihadapin sama Batara Kala. Dan semua Batara Kala kelihatannya sendiri, tapi balatnya 41 balat bangsa Kala dibawa ke dalam hutan. Jangan sampai mengganggu yang di luar, yaitu Saudari Eva. Bang, ada apa Gusti? Lapar lagi aja Bang. Masakan segitu banyaknya masih lapar aja. Itu teh daging, kalau emang ditimbang mah hampir 1 ton. Apaan semuanya saya olah? Habis aku mau balan aku banyak Ban. Ya kalau emang Kanjeng Gusti lapar lagi menyari atau binatang. Cuman bumbunya udah tinggal sedikit. Bawa bumbu dikit amat Ban. Apa tadi saya bilang olahan hampir 1 ton, ukuran orang kriaan. Itu kalau bumbu tinggal kunyit sama garam, ada nama masakannya sayur kelimingan. Lah sayur cokek. Simban sayur kuning kali. Ban, tunggu, aku mau nyari binatang lagi Ban. Ya. Ayam itu sajen. Sajen kemarin lepas itu. Sajen kemarin mah keduman sama si Parta. Tahu-tahu udah ditayakin ke motor, Bang. Saya nyari gua tadi gua ketibanin gendang itu ayam. Ban, bumbu kata Simban udah habis, binatang tinggal 1 Ban. Ini ayam apa Ban bunyinya Entok. potong atau potong. Iya Ban. Olahin pada diri sampean Ban, nanti dipotong. Baru nungguin olahan matang, aku mau tidur lagi ya. Saya tidur. Batara Kala memang tidurnya gidoyan, kalau manjak mau ukuran gak dibayar. Sebab amat tidur gampang. Mbak ngolah seolah-olahnya sebab kecapean. Olah ada di hati, ada di tangan, ada di hati, tangan kerja, hati ngelamun. Menurut cerita itu daging nyampur sama darah banyak iris, sebab kerjanya balik lagi. Simban masak banyak cepat, masak dikit belum juga kelar. Hah? Simban pacaran sama Acep nih, semenjak sama Acep gaweannya kurang bener gitu. Ada Acep datang Acep itu dia. Asal sore Acep nyamper, asal sore Acep nyamper. Mau dimpanin tutut. Jangan teman-teman si Acep. Dan dia mau punya motor atau ke surat-suratnya enggak ada. Udah sisa udah.
sampai nyembang bawa olahan. Bang, sabar dulu atuh Gusti, sabar. Sabar. Mau kemana Bang? Dulu sabar dulu. Orang lagi makan jangan ditinggal Bang. Nanti ada kekurangan. Kurang garam, kurang air. Rewel banget ya. Bang, iya. Sip. Rewel punya majikan. Bang, aku mau makan sayur dari dulu sampai. Rebut. Kalau gitu simpan bohong pada diri aku Bang. Olahan bumbunya gak ada segitu nikmatnya. Tapi tadi olahan diri sampeannya segini nikmatnya. Jangan-jangan bumbu umpat-umpatin pada diri sampean Bang. Jangan bohong, Bang, jangan bohong. Ayo ngaku pada diri aku Bang. Aku aja pada diri aku Bang. Aku Bang. Bumbu memang udah habis, tapi itu olahan segitu bukanya, segitu nikmatnya. Ini baru besok tanggal 11. Maaf Kanjeng Gusti, saya kerja kecapean, ngiris daging dari namun tangan saya keiris, darah nyampur sama daging. Saya mau buang, emang dagingnya sedikit, sebab jago ke jago ate. Terus akhirnya itu darah jadi satu sama masakan. Waduh. Kalau gitu yang enak mah darah Mbak. Iya mana betara kalanya ada kajian mesti mundur Bang. Nanti aku yang ada sebentar. Anak Simban Baba. Simban mah ada. Emang dari apa? Sebab binatang di hutan udah habis, manusia mah banyak. Mbak biar jelek ke manusia, gelengan darahnya enak. Apalagi dagingnya. Bang, apa tadi Bapak bilang nama diri sampean Betara Kalak Betara masih keturunan dewa, masa dewa makanin manusia. Kalak kelakuan tingkah laku sampean kudu sama dewa. Tapi saya lapar Pak. Ya kalau emang diri sampean lapar dikasih aturan supaya anak nyari makan gampang. Aturan apa Bang? Dikasih aturan hampir siang, dikasih aturan rezekinya.
begitu juga hampir siang atau subuh. Orang-orang pada ibadah, orang-orang pada ngumpul, dia ke layar keluyur, ketemu sama betara, boleh dimakan itu manusia. Jadi dua aturan. Kalau aturan johor tengah hari gak sama. Orang-orang johor, orang-orang kumpul di rumah, orang-orang istirahat, dia ngeluyur ketemu sama betara kala, tangkep, makan nggak makan orang yang dimakan milik rezeki. Iya tuh Mbak, terima kasih. Kalau gitu saya kudu nungguin di mana Mbak? Cari jalan celecen, cari jalan buntu, atau cari perapatan. Jangan lupa bawa anak buah sampean betara kala. Maksudnya para kala jangan sampai ngeganggu saudari Eva yang lagi di luar. Iya beres Pak. Jadi saya mau nyari jalan cerecer, pertigaan, perapatan, umpama maghrib orang-orang ibadah dia lagi ngeluyur, bruk saya tunggu. Johor orang-orang pada istirahat, pada ibadah, dia keluyuran, plok dicaplok. Ya segera anak bawa anak buah kiri sampai. Ya. Salah lagi baik. Udah salah lagi aja emangnya ada apa? Kalau yang namanya orang punya, orang ketemu, orang ada, pakai aturan subuh, diam di rumah, ngumpul di rumah, nggak jadi persoalan. Tapi kalau buat orang yang susah, dia nggak berangkat hampir siang, dagangannya nggak ada yang beli. Dagangannya nggak ada yang beli, berarti anaknya nggak ketemu makan, keluarganya nggak ketemu makan. Kalau tiba buat makan, kalau buat sekolah, nggak semua orang ada, nggak semua orang pada punya, apa banyak yang susah. Contohnya di pajak kalau pulang subuh. Satu contoh pajak kalau pulang subuh. Barang saya kalah. Ribet sama pisang. Iya. Ada yang Ribet sama sajen. Apalagi kalau habis uang, kadang-kadang orang yang nonton gak keduman. Banyak semuanya ngerebutin. ada yang bawa ayam itu. Tuh ada yang udah ngincer dadak. Buruan Pak ambil dadak, tidak ambil pajak. Tuh. Dia keluar, pulang manjak, dia keburu-buru balik, nanti anaknya nggak nyarap, nggak makan, dia balik. Kalau nggak ketemu betara kala, kalau ketemu betara kala, plok dicaplok. Ujung-ujungnya belangsak semua dah. Habis manusia ini. Begitu banyak udah langka banget ini. Nanti lagi tuh ke pajak udah langka, Banyak udah langka, udah orang. sinden udah langka. Tinggal karsa doang dewek. Ya baiklah, kalau gitu dikasih aturan yang buatnya mampu kakak. Aturannya aturan ruatan. Anak satu-satunya kalau kagak diruat boleh diganggu sama betara kala. Yang kedua anak sepasang, lelaki satu, perempuan satu, itu kalau kagak diruat boleh diganggu sama betara kala. Yang ketiga lelaki dua, perempuan dua, berarti dia punya anak 4, kudu diruat. Kalau nggak diruat diganggu pada betara kala. Yang keempat lelaki 1, perempuan 3.
itu juga baris ruatan. Yang kelima lelaki 3, perempuan 1, satunya sama, kudu diruat juga. Yang keempat punya anak ada 3, umpama kakaknya meninggal, adiknya meninggal, dia di tengah-tengah, itu juga kudu baris diruat. Kalau nggak diruat, diganggu, nggak diganggu orangnya, diganggu milik rezeki. Kalau ruatan apa sih? Ruatan adalah cara membersih diri, menghilangkan gangguan-gangguan roh-roh jahat, termasuk betara kala. Bisa betara kala nggak ngeganggu orang yang lagi ngeruat? Ya apanya ngeruat, teh udah nyiapin segala sesajen. Ada gantinya udah. Ada gantinya kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, telur mateng, telur mentah, semua ada di situ. Bekakak ayam, cuman Iya, komplit udah. komplit tumpeng, semuanya ada. Ya baik kalau gitu, mungkin itu cara yang lebih baik. Saya bakal nemuin anak saya dulu kakak betara kala, kalau gitu bangga ngurusin anak. Makanya anak sama orang tua kudu sayang, sebab nggak gampang orang tua ngurusin anak. Bakal paribasa, sungsang sumbal, tulang dibanting-banting, panas kepanasan, hujan kehujanan, supaya anaknya ketemu makan, ketemu pakai, semuanya dijalanin. Apalagi mau lebaran. Lebaran anak belum pada saling buat belanja nggak ketemu, nggak sifatnya orang tua teh nangis. Iya, ada yang utang 2 sekarang. Ada yang utang dodol dari lebaran sampai sekarang belum bayar. Gara-gara belain keluarga itu teh. Ya mangga atau kakak permisi diri kaula. Ada laun merahnya Kang. Saya mau ke Kudung Kaun Merah supaya anak saya. Hati-hati. Siang-siang lagi nyiksa tahu pemali lagunya kayaknya juragan empang cuma siapa ini? Aku mau usaha mikir tahu aturan nggak? Aturan apaan? Orang-orang pada ibadah, orang-orang pada kumpul, tengah hari lagi keluyuran, diri sampean bakal makan pada betara kala. Wah, babak lagi babak lagi. Gangguan banget ah. Bak, ngapa jadi ganggu anak lagi usaha mulu sih, Bak? Tahu, Bak. Kalau yang namanya orang tua khawatir sama anak. Jangan lagi anak masih kecil, anak udah gede, dia masih diperhatiin. Anak gua ketemu makan apa enggak, ketemu pakai apa enggak. Ini maksud Bapak apa enggak? Merah-merah pada jalan Indokines. Air. Bapak sayang sama anak. Sayang dia mah. Takut nanti orang masing-masing pakai aturan. Sayang mamanya.
pakai aturan hampir siang, pakai aturan maghrib, pakai aturan subuh, aturan anak ketemu makan jadi kagak. Maksud Bapak, haram ada aturan baru, aturan acara reruatan. Apa reruatan, Mbak? Barang siapa yang baris meruat, nggak diruat, boleh dimakan, nggak dimakan orangnya juga makan rezekinya pada. Yang baris diruat, anak satu-satunya atau anak tunggal, anaknya kakaknya meninggal, adiknya meninggal, dia hidup di tengah-tengah. Anak sepasang lelaki satu, perempuan satu. Anak lelaki dua, perempuan dua, banyak 5 aturan supaya anak ketemu sama makan. 1 lelaki, 3 perempuan, 3 perempuan, 1 laki-laki. Itu teh baris ruatan, nggak diruat, boleh dimakan pada diri anak. Umpama dia bisa ngadain acara ruatan, satu contoh ini mah Pak, jangan diganggu sebab dia udah ngasih permakan, udah ngasih pengganti pada betara kala. Makanannya banyak Pak, lah banyak, semuanya komplit, semuanya udah ditanggung sama pimpinan. Ada yang nguruat enggak Pak? Ada ininya nguruat. Ada. Di mana Pak? Di Ciketing Udik. Di rumah Bapak Epa atau Bapak Effendi. Emak Epa sekarang lagi nguruat. Emang ada yang beruat siang? Ini memang khusus beruat siang. Waduh. Saya mau ke sono Pak. Makanannya banyak murun Mbak, lah tenang semuanya siap. Iya ingat, bawa baja balan diri sampean yang 41 baja balan bangsa kalah. Jangan sampai mengganggu saudari Epa yang lagi di luar. Supaya saudari Epa yang di luar ketemu berkah, ketemu selamat, panjang jodoh, gampang milik rezeki. Dijadikan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Putra putri yang soleh maupun soleh. Iya Pak, saya mau melihat yang lagi kuat Pak di sini. Mangga anak ingat jangan diganggu pada diri sampean. Permisi Pak. Ini lagi keluar saudari Pak. Iya, betara kala jangan diganggu pada diri saya. Ya pelan-pelan. Awas bocah. Nah ini budaya ngeruat kebetulan sudah selesai ngeruatnya, jadi bisa diambil. Nah itu masyarakat pada perebut tuh ya, pada perebut ngambil sesuatu yang sudah disiapkan oleh yang punya hajat. Ya, aku akan tunggu dalam dibaca hidung Bapak. Kuasa kalbi hidupku manis dalam sederhana kuning
asa dulu jagat pangeran kebawi sesa lang buana aja sila aja dengki semua bahasa sila diri semua kawasan manusia kesulungan pada hancur dibantuan kajim pada pada walas pada asing pada selamat Ramadan sakame selamat Ramadan emak sekeluarga hidung walang hidung susang disuksang sidangan amalan kaumnya amalan ketepatnya amalan ketepatnya dengan menjadi isolasi sumpah tulang saking wetan dengan menjadi isolasi sumpah tulang saking kulon iman juga menjadi kolak susuran dengan saking hidup saking hidup iman juga menjadi kolak susuran dengan saking kaleng kolak tulang saking kandang iman juga menjadi kolak susuran dengan saking luhur kolak tulang saking luhur iman juga menjadi kolak susuran dengan saking buat yang apa di luar kalau kemarin gak keluar kalau orang kepadanya dan hari dulu bapak gak keluar